Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita mengisi waktu siang kita dengan ketaatan, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita adalah beberapa pelajaran dari Ma'rakah Tufanul Aqsa atau perang badai Al-Aqsa, atau perang banjir Al-Aqsa, atau perang air bah Al-Aqsa ya. Peristiwa Ma'rakah ini, peperangan ini yang dimulai tanggal 7 Oktober 2023, yang berarti sampai hari ini sudah memasuki hari ke-129 ya. Masya Allah, sudah 4 bulan lebih saudara-saudara kita di sana didera oleh ujian dari Allah yang begitu berat. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ingin memukaddimahi dulu dengan menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Ardul Mubarakah sekarang ini bisa ditinjau dari dua sudut. Sudut tinjau yang pertama, ini sudut tinjau yang paling populer. Ini yang paling banyak menghiasi sosial media di berbagai platform ya. Sudut tinjau yang pertama ini adalah perhatian kita terhadap isu kemanusiaan yang terjadi. Ya, tewasnya anak-anak, kaum wanita, orang lansia, rumah hancur ya, kelaparan, kehausan ya, sampai ke derajat saudara-saudara kita sekarang di Gaza harus mengkonsumsi pakan hewan ya, na'udzubillah. Ini sudut tinjau pertama. Dan sudut tinjau pertama ini dia punya manfaat, yaitu diantaranya telah menyadarkan banyak orang betapa memang bangsa Yahudi ini adalah pantas disebut sebagai al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jelas sekali itu. Dan bahkan sudut tinjau pertama ini termasuk yang telah menyebabkan banyak orang-orang di barat yang bukan muslim, yang asalnya pro Israel menjadi pro Palestina. Bahkan langkah berikutnya menjadi penasaran dengan rakyat Palestina yang begitu tegar, yang begitu sabar, yang begitu kuat jiwa mereka, sehingga itu pun menimbulkan lagi reaksi. Dia mencari tahu apa rahasianya, dan akhirnya dia temukan rahasianya adalah iman Al-Quran, dan dengan izin Allah akhirnya dia mendapat hidayah ya. Tidak sedikit orang barat sekarang yang mendapat hidayah setelah pecahnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, karena melihat ketegaran saudara-saudara kita di sana yang bukan kombatan, bukan orang-orang bersenjata, dibantai, ya, dizolimi, digenosida, tapi tetap saja mereka tidak goyah jiwanya ya, tetap sabar ya. Sampai-sampai presiden organisasi Islam di Eropa mengatakan bahwa sebelum peristiwa Tufanul Aqsa, rata-rata orang Eropa setiap harinya masuk Islam itu 40 orang ya. Tapi setelah Tufanul Aqsa menjadi berlipat kali, menjadi 800 orang rata-rata setiap hari yang sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat di Eropa. Masya Allah. Dan bagi kita, masuk Islamnya orang-orang yang tadinya bukan muslim, kafir ya, tentunya adalah bagian dari kemenangan ya. Karena begitulah yang kita hafalkan sejak masih kecil suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Bila sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat ya. Nah, itu sudut tinjau yang pertama.
Tapi masalahnya sudut tinjau pertama ini jika berdiri sendiri, yang terjadi adalah sebagian besar umat Islam, terutama kaum wanitanya, itu kerjanya mewek mulu Pak, nangis doang gitu. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya, apa yang bisa kita kerjakan Ustaz? Dan cilakanya kalau kita kasih tahu ya doa, mereka jawabnya masa cuma doa. Padahal doa bukan cuma. Doa itu mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Doa merupakan silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dan jangan lupa Nabi bersabda, barang siapa mendoakan saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka di sampingnya ada malaikat yang menyatakan amin walaka bimithlih, semoga Allah kabulkan doamu dan bagimu hal yang serupa. Jadi doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik kalangan sipilnya maupun mujahidinnya, pada hakikatnya adalah doa untuk kita sendiri. Nah ini sudut tinjau pertama. Karenanya ada sudut tinjau kedua yang mestinya kita imbangi, kita juga kaji supaya mengimbangi sudut tinjau pertama. Nah sudut tinjau kedua adalah mengikuti berita-berita yang sahih, yang valid, yang bisa dipercaya mengenai perkembangan di Jabhah. Jabhah itu artinya front pertempurannya, di tempat di mana mujahidin bersenjata berhadapan dengan tentara Zionis Israel yang juga bersenjata. Itu baru perang yang sebenarnya itu. Nah kalau kita ikuti berita sudut tinjau kedua ini Pak, yang muncul dalam diri kita adalah bersyukur terus kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berita yang datang di medan perang itu yang ada hanyalah kemenangan demi kemenangan bagi mujahidin fisabilillah di satu sisi, dan kekalahan demi kekalahan bagi tentara negara haram Zionis Yahudi Israel di lain sisi. Masya Allah. Dan yang mengatakan ini bukan umat Islam, yang mengatakan ini bahkan para pengamat militer dari barat kafir. Ya, sudah bermunculan pengamat-pengamat militer barat yang terang-terangan mengatakan Israel is moving towards strategic defeat. Israel sedang mengarah kepada kekalahan strategis. Itu jelas-jelas, itu yang mengucapkan seorang mantan marinir Amerika yang pernah ditugaskan menjadi tentara di luar Amerika, yaitu di Irak, kemudian di Afghanistan selama 22 tahun. Lalu sekarang kerjanya menjadi pengacara di berbagai kasus-kasus kejahatan perang. Nah, dia mengeluarkan analisis seperti itu. Ya, jadi saudara rahimakumullah, kalau kita ikuti sudut tinjau yang kedua ini, akhirnya kita menjadi optimis bahkan bahwasanya al-mustaqbal hadzal-din, masa depan di tangan Islam. Gitu. Bahkan boleh jadi peristiwa Tufanul Aqsa ini merupakan turning point, titik balik kondisi dunia yang semula sedang berada dalam kondisi morat-marit. Dunia kan morat-marit sekarang Pak. Karena saya pernah membahas juga di tempat ini walaupun sekian tahun yang lalu ya, pembahasan tentang periodisasi umat Islam. Saya jelaskan dari hadis Nabi tentang periodisasi umat Islam, bahwa umat ini kata Nabi akan mengalami 5 periode perjalanan sejarahnya, dan periode demi periode sudah kita lalui, dan qadarullah kita yang hidup sekarang berada di periode keempat. Dan periode keempat ini secara penyebutannya itu periode yang paling gak enak didengar. Nabi mengatakan inilah periode mulkan jabriyah, bermunculannya para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya juga viral kan, kita mendengar di social media, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihak pada Palestina. But most governments of the world stand with Israel. Tapi kebanyakan pemerintahan dunia itu berpihak pada Israel. Dan itu tanpa kecuali, termasuk pemerintahan negara-negara Arab, pemerintahan negeri-negeri Muslim ya, baik itu terang-terangan berpihak pada Israel maupun malu-malu kucing. Tapi intinya nggak bisa terang-terangan membela Palestina. Gitu. Padahal di pihak sana sekutu Israel, mau itu Amerika, mau itu Inggris, mau itu Prancis, terang-terangan ngirim senjata, ngirim pasukan, ngirim bantuan ya. Nah jadi saudara rahimakumullah, ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tapi boleh jadi karena Nabi mengatakan masih ada satu babak lagi yang akan kita jelang, dan babak kelima adalah babak kembali berjayanya umat Islam. Boleh jadi Ma'rakah Tufanul Aqsa ini merupakan entry point-nya, entry gate-nya, ya, pintu beralihnya kita dari babak keempat menuju babak kelima. Karenanya ada seorang pemimpin Hamas ya, namanya Fathi Hamad, yang mengeluarkan pernyataan bahwa para mujahidin Palestina sebentar lagi akan membebaskan
Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota. Dan saya tekankan, bukan ibu kota negara Palestina merdeka, tidak. Tetapi para mujahidin akan membebaskan Yerusalem, Baitul Maqdis sebagai ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Dan memang itu adalah babak kelima. Babak kelima adalah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam itu isyarat setelah babak kelima dialami oleh umat Islam, oleh dunia ini, maka nggak lama lagi kiamat berlangsung. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Tufanul Aqsa merupakan perang antara representasi ahlul haq melawan representasi ahlul batil. Dan ini semakin hari semakin jelas kebenaran ayat ini. Allah Ta'ala menggambarkan bahwa jika dua pihak yang bermusuhan, yang satu membela al-haq, yang satu membela al-batil, maka disebutnya Yaumal Furqan, hari pemisahan antara hak wal batil, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dunia pun sekarang mengakui bahwa pihak Palestina adalah pihak yang teraniaya dan karenanya harus dibela, harus didukung. Ya, bahkan ada satu pengamat militer dari Amerika, dia juga mantan militer Amerika. Dia itu dari dulu kalau melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi di Ardul Mubarakah, dia selalu berpihak pada Israel. Tapi setelah dia mengikuti Ma'rakah Tufanul Aqsa ini, dia bahkan sekarang sudah tidak mau lagi berpihak pada Israel dan dia berpihak pada Palestina. Bahkan dia terang-terangan mengatakan I'm with Hamas, saya bersama Hamas. Padahal Hamas itu aib gitu. Dengar kata Hamas itu orang barat itu nganggapnya organisasi teroris begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini makin kemari peperangan ini berlangsung, makin dunia melihat, iya benar, yang satu ini mewakili nilai-nilai kebenaran, yang satu mewakili nilai kebatilan. Jadi ibaratnya kalau ada manusia yang cinta keadilan, cinta dengan nilai-nilai kesabaran, keberanian, ketegaran, istiqomah, ya kan, makna hidup, makna mati yang mulia, ya, itu belajarlah pada orang Palestina. Termasuk kita umat Islam sendiri, kita ini umat Islam di seluruh dunia, ibaratnya melihat saudara-saudara kita di Filistin ini kayak inilah perwakilan khair ummah yang semestinya begitu. Ya, karena mereka luar biasa tingkat ujiannya, tapi juga luar biasa tingkat ketegarannya, kesabarannya menghadapi ujian ini. Gitu. Bayangkan, nggak anak kecilnya, nggak kaum wanitanya, nggak lansianya, itu kalau diwawancarai, itu ucapan-ucapannya menunjukkan ucapan orang yang imannya tuh sudah luar biasa, Pak. Gitu. Sebagai contoh misalnya ada seorang bapak-bapak, saya kira Anda juga sudah lihat barangkali video itu. Dia ditanya, diwawancarai, dia bilang rumah saya sudah hancur, keluarga saya semua tewas, dia bilang gitu. Terus Anda punya apa sekarang? Saya masih punya Allah, dia bilang gitu. Masya Allah, ya. Ini kalimat-kalimat, ini kejadian-kejadian yang ibaratnya kita dulu cuman taunya kalau kita baca buku-buku tentang kehidupan para sahabat, kehidupan Nabi begitu. Tapi sekarang di zaman modern begini muncul satu kaum yang seperti ini, Pak. Ya, suatu kaum yang ibaratnya ya mereka itu sudah sepakat siapapun yang tewas itu syahid istilahnya, bukan sekedar mati tapi syahid. Makanya media-media Arab yang memang pro Palestina itu nggak pernah menyebutkan bahwa di perang Tufanul Aqsa ini sudah 23.000 yang mati, nggak disebut mati, Pak, syuhada disebutnya. Gitu. Karena mereka meyakini bahwa mereka sedang mengerjakan tugas mulia, yaitu ribat, ya, ribat berjaga-jaga, ya, menjaga-jaga negeri, ya, Ardul Mubarakah ini dari musuh begitu. Dan mereka rela membayar dengan nyawa mereka, tuh rela mereka. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang hanya kita tahunya di kitab-kitab dulu saja tentang para sahabat, sekarang terjadi di Palestina, ya. Contoh yang termasuk viral juga, ada seorang ibu, dia di dalam rumah di Gaza, tiba-tiba terdengar pesawat-pesawat tempur Israel berterbangan di angkasa, di langitnya Gaza, dan berjatuhan bom, ya. Maka dia langsung cari anaknya usia 5 tahun, laki-laki, ternyata lagi main di luar rumah. Maka dia langsung ke pintu depan, dia cari anaknya, dia lihat ternyata anaknya sedang lari menuju rumah, dia panggil anaknya, dan anaknya lari. Tiba-tiba ada bom jatuh di dekat anaknya, dan anaknya pun syahid. Maka malam harinya si ibu ini berdoa minta kesabaran sama Allah Ta'ala untuk menerima takdir ini. Nah, malam harinya dia dapat rezeki, sama Allah dikasih mimpi ketemu sama anaknya. Maka si ibu ini nanya, "Nak, apa yang terjadi pada kamu?" "Mama, aku juga nggak ngerti apa yang terjadi pada diriku.
Tapi yang jelas aku ingat tadi aku sedang lari, ya kan? Engkau panggil aku mah gitu, dan aku lari menuju rumah. Tiba-tiba aku lagi lari di surga katanya. Terus kata ibunya, apa yang kamu rasakan? Aku nggak merasakan apa-apa kecuali kayak cubitan aja katanya. Masya Allah. Itu kan seperti sabda Nabi yang mengatakan orang yang mati syahid itu seperti digigit semut gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, nilai-nilai seperti ini kalau kita mau belajar sekarang, itu belajarlah kepada masyarakat di Palestina, khususnya di Gaza ya. Dan bahkan banyak orang di barat yang bukan muslim itu menjadi kagum, sampai mereka ada yang mengatakan, if that is faith, I would like to have that type of faith. Kalau itulah yang disebut dengan iman, saya pingin punya iman seperti itu. Masya Allah ya. Jadi nilai-nilai yang mereka bawa Pak, itu bukan saja kaitannya dengan soal kemenangan melawan Zionis saja, tidak Pak, tapi soal bagaimana menyadarkan dunia ini bahwa hidup ini bukan hanya dunia, tapi hidup itu dunia dan akhirat, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan juga sebaliknya, barang siapa yang ingin belajar tentang bagaimana caranya berdusta dengan canggih, bagaimana caranya menjadi orang yang zalim, bagaimana caranya merampas hak bangsa lain, belajarlah sama Israel. Israel itu canggih dalam bidang itu gitu. Dan mereka sudah mempertontonkan hal itu. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang culas, yang melakukan satu kejahatan, tapi nanti kalau dituduh melakukan kejahatan, dia udah punya 1001 alasan untuk mengatakan, enggak, ini bukan kejahatan, ini bela diri. Nah gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya kita harus menghayati bahwa Ma'rakah Tufanul Aqsa ini adalah satu bukti tentang kebenaran hadis Nabi yang berbunyi al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana-mana yang saling kenal itu akan dipertemukan, dipersatukan. Dan mana-mana ruh yang saling mengingkari itu akan dipisahkan. Jadi kalau ruh kita bersama dengan orang-orang beriman, ya, bersama dengan para mujahidin, ya, niscaya antara kita dengan mereka tuh kayak nggak ada batas Pak, gitu. Terasa akrab sekali. Dan karenanya kita harus ingat, sewaktu hari pertama pecah perang ini tanggal 7 Oktober 2023, Netanyahu, Perdana Menteri Israel, langsung mengumumkan Israel is at war and we are at war with Hamas. Israel sedang perang dan kita berperang lawan Hamas. Ketahuilah, kalimat ini tidak boleh kita jadikan sebuah narasi Pak, karena kalimat ini mengandung dusta. Netanyahu, Israel tidak sedang memerangi Hamas, bahkan bukan memerangi Gaza, bahkan bukan memerangi Palestina Pak, tapi memerangi seluruh umat Islam di dunia gitu. Karena pada hakikatnya nilai-nilai yang mereka tegakkan adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Karenanya seharusnya kita semua punya penghayatan bahwa perang ini adalah perang kita semua, bukan perangnya bangsa Palestina saja, apalagi bangsa Gaza semata, tidak. Ini perang kita semua. Makanya alangkah baiknya masing-masing kita harus hafal gitu. Kalau ditanya udah berapa lama nih perang berlangsung, kita harus tahu Pak. Kenapa? Karena supaya kita punya ruh yang frekuensinya nyambung sama ruh mereka Pak. Ya, ibaratnya kita nih sekarang kalau mau menghibur diri, cara yang paling gampang tuh ada sekarang caranya. Setiap kali kita malam misalnya tidur diganggu nyamuk gitu kan, terus kita ngomel, kita ingat aja saudara-saudara kita di Gaza. Langsung kita mengatakan, belum apa-apa ini. Gitu. Mereka di sana jauh lebih sulit tidurnya. Gitu. Kita sedikit kelaparan, susah nyari beras. Sekarang beras makin susah nih. Gitu ya kan? Kita ingat aja mereka. Mereka boro-boro, ya tepung aja nggak ada, sampai harus mengkonsumsi pakan hewan. Ya na'udzubillah min dzalik. Belum ada apa-apanya Pak yang kita alami. Jadi ibaratnya kita sekarang tuh punya tempat untuk menenteramkan batin kita setiap kita gelisah, setiap kali kita gelisah, karena nggak kebayang kegelisahan mereka seperti apa. Tapi luar biasa, Allah pilih mereka menjadi satu kaum yang sampai Nabi mengistilahkannya Abdalus Syam. Ya, Abdal itu dari kata badal Pak. Apa artinya badal? Pengganti, ya kan? Jadi kalau kita khatib Jumat yang sudah direncanakan hadir nggak hadir, harus ada badalnya kan, harus ada penggantinya. Jadi orang-orang di Syam itu Nabi istilahkan sebagai al-abdal. Dia satu kaum yang ibaratnya dibantai, itu muncul penggantinya langsung gitu. Dibantai muncul penggantinya langsung. Anda tahu sejak terjadinya perang Tufanul Aqsa ini, di hari ke-90 sekian itu ada berita dari UNICEF. UNICEF itu yang PBB urusan anak-anak gitu kan. Itu mereka mengumumkan sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ke-90 sekian, itu jumlah bayi yang lahir di Gaza itu sebanyak 20.000 bayi Pak. Gitu ya. Padahal yang tewas juga sekitar segitu. Gitu. Dan itu sama juga tahun 2008 ketika Gaza diserang sama
agresi Israel. 1.500 yang syahid. Itu hanya 22 hari kan, dari akhir Desember sampai akhir Januari 2008-2009. Itu disebutnya Ghazwatul Furqan, ya, perang Al-Furqan. Nah, itu 1.500 yang syahid. Nah, beberapa waktu setelah itu, setelah perang usai, ya, itu dicatat sama Departemen Kesehatannya Gaza, dan ternyata semasa 22 hari itu 1.500 pula bayi yang lahir. Gitu. Jadi kayak langsung disediakan gantinya. Dan kenapa bisa sebanyak itu yang lahir dalam 22 hari? Karena banyak ibu-ibu Gaza itu yang sekali melahirkan tuh kembar 4, kembar 5, kembar 6, itu biasa Pak di sana. Gitu. Jadi istilahnya anak kembar tuh di Syam itu biasa berlahiran begitu. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan ruh orang yang tidak connect dengan Allah, dengan sendirinya dia sedikit terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dia akan pro pada Israel, Pak. Kenapa? Karena ruhnya dengan ruh mujahidin dan mukminin nggak akan nyambung. Dia akan berpisah begitu. Nah, maka ada cerita tentang masalah ruh ini. Baru-baru ini ada seorang dokter di Gaza menangani seorang pemuda yang terluka parah. Tapi karena di Gaza rumah sakit itu sudah kekurangan alat-alat kesehatan, ya, karena dihancurkan sama Israel, termasuk obat-obatan sudah sangat berkurang. Akibatnya si dokter ini dengan segala kemampuannya sudah dia kerahkan, nyerah dia, nggak bisa lagi menangani si pemuda yang luka parah ini. Akhirnya satu-satunya yang bisa dilakukan apa? Dia jalankan sabda Nabi, ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah saudaramu yang sudah memperlihatkan tanda-tanda kematian dengan kalimat, ya, syahadatain, ya, la ilaha illallah. Maka dia bisikkanlah kalimat syahadatain di telinga si pemuda ini. Dia bisikkan sekali, 2 kali, 3, tapi nggak kunjung dibalas, ya. Mungkin sudah payah bener gitu, ya, laki-laki ini, pemuda ini. Nah, ketika si dokter ini sudah setengah menyerah, ya, tiba-tiba pemuda ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas sekali. Dan begitu selesai dia ucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dia, syahid, ya. Maka si dokter ini nangis, tapi nangis gembira gitu. Nah, ibunya si pemuda ngelihat si dokter nangis, heran. Dia tanya, "Dok, ada apa?" "Ini anak ibu, saya talkinkan dari tadi nggak nyaut-nyaut, begitu saya udah diem, tahu-tahu dia ngucapin 2 kalimat syahadat terus syahid." Gitu. "Saya nangis gembira ini, Bu." Terus kata ibunya, "Nak, Dok, ketahuilah anak saya itu tuli, Dok." Masya Allah. Artinya apa? Artinya yang bicara bukan lisan si dokter, ruhnya yang bicara. Dan yang mendengar bukan telinganya si pemuda itu yang tuli, tapi ruhnya yang mendengar, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sekali lagi, ya, sesungguhnya dari Tufanul Aqsa ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Namun kita kaitkan dengan kondisi zaman seperti yang tadi saya katakan, kita sekarang di fase keempat, era Mulkan Jabriyah, ya. Dan di fase keempat ini automatically kita ini berada di bawah, Pak. Kita posisinya kalah. Sebelum 1342 Hijriah, 103 tahun Hijriah yang lalu, sebelum 1924, 100 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Masehi, ya, kita ini umat yang berjaya. Kita posisinya di atas garis merah, Pak. Baik di babak pertama langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW, di babak kedua dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, maupun di babak ketiga ketika dipimpin oleh para khalifah-khalifah dari kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, ya. Kita itu berjaya. Tapi begitu kita masuk tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, Allah Ta'ala punya skenario. Dan skenario Allah adalah memberlakukan ayat Allah yang berbunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia. Adalah hak Allah bahwa Allah menginginkan umat Islam itu memimpin dunia ini cukup sampai 1342 Hijriah. Dan itu enggak sebentar, itu 1342 Hijriah, Pak. Ya, 1342 tahun pakai kalender Hijriah umat Islam memimpin dunia ini, Pak. Nah, tapi Allah berkehendak untuk menguji umat ini dengan kemudian Allah akhiri. Allah mengatakan inna fi zinah. Udah umat Islam cukup kalian mimpin dunia. Sekarang aku ingin serahkan tongkat kepemimpinan dunia ke pihak lain. Boleh Allah melakukan itu? Berani-berani bilang nggak boleh, ya kan? Kan Allah sendiri yang mengatakan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah kekuasaan itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi tahun 1342 Hijriah Allah putuskan dunia ini nggak dipimpin lagi oleh umat Islam, tapi dipimpin oleh kaum kafir. Siapa mereka? The Western Civilization, peradaban Barat.
Eropa Amerika yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Mereka yang memimpin dunia sejak 103 tahun Hijriah yang lalu, 100 tahun Masehi yang lalu. Jadi kita sekarang posisinya di bawah garis merah, Pak. Umat Islam lagi kalah. Dan dulu sistem yang tegak adalah sistem iman tauhid. Karena semua pemimpin muslim pada masa itu yakin bahwa menyelesaikan semua perkara harus kembali kepada sumbernya, kitabullah was sunnah. Sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah, yakni Al-Qur'an, dan kepada Rasul, yakni sunnah, jika kalian benar-benar iman pada Allah dan hari akhir. Nah, tapi setelah tahun 1924 Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Bahkan di negeri-negeri kaum muslimin pun ya pemimpin-pemimpinnya penuh dengan keraguan, penuh dengan kebimbangan untuk menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Jadilah kita menjadi umat yang kalah. Ya, karena kita meninggalkan sumber kemuliaan kita, kitabullah was sunnah. Itu kan sumber kemuliaan kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tapi Nabi tidak mengatakan bahwa fase keempat, babak keempat era Mulkan Jabriyah ini adalah fase terakhir. Tidak. Nabi memberikan kita sebuah gambaran berita gembira bahwa jika fase keempat ini sudah berlalu, akan datang fase kelima yang Nabi sebut sebagai fase yang mirip dengan fase kedua, yaitu era khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, boleh jadi peristiwa Tufanul Aqsa ini adalah titik turning point, titik balik dunia yang selama ini dipimpin oleh Mulkan Jabriyah, untuk kemudian akan lahirlah kepemimpinan Islam kembali dengan sistem khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Yang artinya apa? Akan ada satu momen di mana negara haram Zionis Israel akan musnah dari peta dunia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hal ini, kita tidak bisa lepaskan dari ucapan seorang yang bukan nabi, ya, sehingga kita tidak boleh terima sepenuhnya pasti benar ucapannya, tapi juga bukan sembarang orang. Namanya adalah Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Siapa beliau? Beliau adalah pendiri Hamas. Hamas itu Harakah Muqawamah Islamiyah, gerakan perlawanan Islam yang didirikan tahun 1987 oleh beliau. Ini beliau ya, wajah beliau, Syekh Ahmad Yasin. Dan beliau ini seorang yang lumpuh total, Pak. Nggak bisa bergerak, cuman kepalanya yang bisa bergerak dan dia bisa berbicara. Tapi tangannya, kakinya nggak bisa bergerak. Dia harus naik kursi roda dan harus ada asisten yang mendorongkan kursinya. Nah, beliau ini waktu remaja pernah ikut training menjadi calon mujahid, tetapi beliau jatuh, kecelakaan. Tulang ekornya lebih dahulu yang jatuh, sehingga menyebabkan dia lumpuh total, Pak. Tapi jiwanya nggak pernah lumpuh. Jiwa perlawanannya kepada penjajah haram Zionis Israel Yahudi itu luar biasa. Nah, maka dia kemudian mendirikan sebuah organisasi perlawanan dengan nama Hamas ya pada tahun 1987. Nah, beliau ini ketika mengawali perjuangannya, beliau itu hanya mengadakan kajian-kajian Al-Qur'an di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, dan yang dia kumpulkan anak-anak kecil, Pak, seperti yang dilihat gambar sini ya, anak usia 6, 7, 8, 9, paling 10 tahun yang tertua. Nah, dia ditertawakan oleh teman-teman perjuangannya. Ya, mereka bilang, Syekh katanya mau bikin pasukan perlawanan, ya apa anak-anak kecil dikumpulkan, cuma dibacakan Quran, ya kan? Padahal dia tidak membacakan Quran sembarangan. Yang dia bacakan adalah kisah-kisah tentang perlawanan hak wal batil, baik itu Nabi dengan para tawaghid yang ada, maupun siapapun orang-orang beriman di masa lalu yang berhadapan dengan kaum yang zalim, kaum kafir. Nah, jadi dia tertawa saja, dia tidak balas. Dan perlu antum ketahui, mereka-mereka yang usianya 6-10 tahun waktu dia pertama awal mendirikan gerakannya, itu setelah sekian puluh tahun, ya tampilannya seperti gambar di bawah ini, Pak. Ya, tampilan mereka-mereka yang Israel itu takutnya luar biasa dengan mereka. Ya, Anda tahu kan bahwa angkatan bersenjata Israel adalah satu-satunya angkatan bersenjata di dunia yang seragamnya itu ada build up di dalamnya pampersnya, Pak. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu sampai terkencing-kencing, Pak, kalau sudah menghadapi mujahidin. Ya, nggak ada cerita keberanian dalam diri mereka. Ya, tentara Yahudi itu terkenal pengecutnya luar biasa. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Ahmad Yasin pernah diwawancarai dan ditanya pendapatnya tentang Israel. Dia katakan, Israel itu pasti hancur, dia bilang gitu. Dari mana Anda punya pendapat seperti itu? Argumentasinya apa? Dia katakan, karena fakta sejarah menunjukkan tidak ada suatu entitas
yang didirikan di atas kedustaan, kezoliman, perampasan hak bangsa lain, kecuali entitas itu pasti akan hancur. Terus, apakah Anda punya prediksi kapan hancurnya Israel? Punya, dia bilang. Kapan? 2027. Apa argumentasi Anda? Argumentasi saya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyebutkan angka arba'ina sanah, 40 tahun. Dan angka itulah angka pergantian generasi dalam satu bangsa. Sehingga dia kutip surat Al-Maidah ayat 26 yang berbunyi, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, jika demikian maka negeri Palestina itu terlarang buat Bani Israel selama 40 tahun. Selama itu Bani Israel akan mengembara kebingungan di bumi, yakni di Gurun Sinai. Maka janganlah engkau wahai Musa alaihissalam bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Jadi kita tahu kisahnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Allah memberikan mukjizat, mereka bisa menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Tetapi ketika Fir'aun dan pasukannya mengikuti, ternyata Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Itu kisahnya kita tahu semua lah ya. Nah, setelah mereka menyeberang, mereka sampai di Gurun Sinai. Itu sama Nabi Musa alaihissalam diajak untuk jalan terus. Sampai kemana? Sampai ke perbatasan dengan wilayah Syam, khususnya wilayah Palestina, yang merupakan negeri moyang mereka. Siapa itu? Nabi Ya'qub alaihissalam, yang nama lainnya adalah Israel, karenanya mereka dijuluki Bani Israel, Bani Ya'qub, anak-anaknya Ya'qub. Nah, tapi ketika mau masuk ke negeri Palestina, Bani Israel nolak. Mereka bilang, ya Musa, di dalam situ, di negeri itu ada kaum menjabbarin, ada kaum yang kuat-kuat, yang gede-gede badannya, gimana kita bisa perang lawan mereka? Nggak mungkin. Bahkan ada yang dengan kurang ajar mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa berdua dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu, berperang melawan mereka, kami nunggu aja di sini. Kurang ajar sekali kan? Nah, akhirnya sama Allah, kaum ini, Bani Israel yang ini, angkatan yang ini, itu dibiarkan keleleran nggak karuan di Gurun Sinai selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun muncul generasi baru. Nah, generasi baru itu diajak berjuang, masuk ke Palestina, berperang, berani mereka, mau mereka. Nah, jadi begitu juga dengan Syekh Ahmad Yasin. Dia yakin awal mula Palestina itu menjadi bangsa yang terhina adalah tahun 1947, ketika terjadi peristiwa Nakbah. Nakbah itu peristiwa sejarah di mana pengungsi-pengungsi Yahudi yang lari dari Eropa, dari kejaran Hitler, dari kejaran Nazi, itu semuanya pindah ke Palestina. Ya, mereka datang berkapal-kapal, ya, kapal demi kapal berdatangan sampai jumlah mereka banyak. Nah, rupanya mereka punya rencana. Ketika mereka merasa sudah cukup banyak, mereka persenjatai diri mereka. Kemudian pada tahun 1947 mereka melakukan suatu tindakan pengusiran orang Palestina dari rumah-rumah mereka, bahkan dari negeri mereka. Tahun 1947 terkenal dengan peristiwa Nakbah. Dan tahun 1948 mereka deklarasikan berdirinya negara haram Zionis Yahudi Israel, yang langsung disetujui oleh PBB, disetujui sama Amerika, disetujui sama Inggris, karena memang mereka kerjasama. Nah, jadi 40 tahun berikutnya adalah tahun-tahun kehinaan bagi bangsa Palestina. Tapi tahun 1987 Syekh Ahmad Yasin, ya, tidak bisa tidak merasa terpanggil untuk bersama 7 sahabatnya mendirikan sebuah organisasi cikal bakal perlawanan menghadapi Israel. Dan benar saja, sejak tahun 1987 dia baru mulai mentarbiyah, ya, mendidik mereka sedemikian rupa menjadi militan, ya kan. Terus terkenallah peristiwa Intifadah, kalau Anda ingat, ya kan. Intifadah itu awal mulanya cuma pakai ketepel, Pak, pakai batu, ya kan. Sesuatu yang nggak pernah diperhitungkan sama Israel. Tapi pada tahap berikutnya bahkan melakukan operasi-operasi yang menimbulkan rasa gentar yang luar biasa pada pihak Israel. Dan bagi sebagian muslim pun masih dianggap operasi-operasi yang kontroversial, namanya operasi Istishhadiyah. Operasi membawa ransel isinya bom masuk ke dalam busnya Israel, semuanya penumpangnya Yahudi, dia ledakkan bom di situ. Ya, karena nggak ada jalan lain untuk menimbulkan rasa takut pada pihak Israel. Dan jangan salah ya, operasi Istishhadiyah itu lewat fatwa ulama mereka di sana. Itu. Mereka tidak mengatakan itu boleh dikerjakan di sembarang negara, tapi di situ menjadi satu hal yang sifatnya pilihan yang nggak ada pilihan lain untuk membuat Israel itu jerah, begitu. Nah, sehingga mulailah Hamas ini ditakuti, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Ahmad Yasin sangat yakin 40 tahun berikutnya, berarti 2027, ketika kader-kader Hamas ini sudah matang, ya kan, niscaya Israel akan musnah. Ya, itu menurut keyakinan Syekh Ahmad Yasin. Sekali lagi saya katakan, ini pendapat bukan nabi. Ya, kalau nabi kita harus terima sepenuhnya.
Tapi karena ini pendapat manusia biasa, bisa benar bisa salah. Begitu ya. Cuma kita cukup menghormati beliau karena beliau adalah orang yang sudah rela menjual dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan perlu Anda ketahui bahwa akhirnya setelah keluar masuk penjara Israel, tapi nggak berubah-berubah, ini orang tetap kokoh dan teguh untuk memperjuangkan ya kemuliaan agama Allah Ta'ala, Islam di Ardul Mubarakah. Akhirnya Israel tahun 2004 memutuskan ini orang harus di-assassinate, harus dibunuh. Maka pada suatu pagi setelah selesai mengerjakan sholat subuh di sebuah masjid, Syekh Ahmad Yasin keluar, ada Apache itu nama helikopter tempurnya Israel, membawa rudal yang sudah di setel sedemikian rupa, diarahkan tepat ke tubuhnya Syekh Ahmad Yasin. Maka syahidlah beliau pada pagi hari itu. Dan kata saksi mata, sewaktu dia akan dimakamkan, itu harus dikumpulkan Pak, onggokan daging-daging mulianya itu. Karena sudah pecah belah Pak, ya, orang ditargetkannya langsung kepada orangnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita boleh menduga bahwa ucapan Syekh Ahmad Yasin barangkali sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Belum 2027 saja, baru 2023 sampai sekarang ya, perang Tufanul Aqsa sudah menyebabkan Israel tuh kayak bingung gitu. Israel tuh kayak orang bingung sekarang, Pak. Jadi perlu Anda ketahui, Israel tuh tahu bahwa mereka kalah di medan perang lawan mujahidin. Cuma mereka tentunya jaim, jaga image, nggak mau mengakui bahwa mereka kalah. Gitu. Tapi sesungguhnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa mujahidin memang menang. Gitu. Dan saudaraku rahimakumullah, perlu diketahui bahwa sekarang rakyat Israel sendiri, mereka tidak percaya dengan juru bicara militer Israel, Perdana Menteri Netanyahu. Karena apa? Karena mereka seringkali kalau ngomong itu banyak hoaxnya, banyak kepalsuannya. Sekarang itu rakyat Israel lebih percaya dan menunggu-nunggu pidato-pidatonya Abu Ubaidah. Kenapa? Karena Abu Ubaidah kalau ngomong ada bukti-buktinya. Gitu. Jadi sehingga dianggap sebagai orang yang jujur. Itu lebih layak untuk didengar, untuk benar-benar tahu perkembangan di lapangan, di front-front pertempuran itu seperti apa. Ya. Saya kasih contoh. Itu mujahidin Brigade Al-Qassam, mereka itu merakit senjata sendiri. Mereka bikin RPG, namanya RPG Yasin 105. Jadi RPG itu alat untuk menghancurkan kendaraan-kendaraan besi baja ya. Dan uniknya RPG Yasin 105 ini, dia itu kalau ditembakkan, maka mortirnya itu pertama bikin lubang dulu. Setelah bikin lubang ada lagi yang masuk. Nah, yang masuk itu yang meledak. Jadi ada 2 tahapan, Pak. Itu canggih sekali. Dan luar biasa, tank-tank Israel yang jutaan dolar itu, yang namanya Merkava itu hancur dengan RPG Yasin 105. Jadi mereka boleh membunuh Syekh Yasin 1 orang, tapi RPG Yasin 105 sudah menghancurkan sekian banyak tank-tank mereka. Dan perlu Anda ketahui, 1 tank Merkava itu punya kemampuan untuk menampung 10 personil tentara Zionis di dalam tank itu. Ada 2 kamar depan 4 personil, kamar belakang 6 personil. Jadi kalau 1 tank hancur, itu bisa diduga kuat 10 tentara Israel mati. Dan Anda tahu sejak 7 Oktober sampai hari ini, itu jumlah tank yang sudah hancur berapa? 1000 tank sudah hancur, Pak. Yang berarti berapa personil Yahudi sudah mati? Tentara Yahudi. Sudah 10.000, Pak. Tapi mereka nggak mau mengumumkan. Ya, karena mereka tahu kalau diumumkan, apa kata dunia satu. Ya kan? Dan yang kedua, ya, kalau mereka mengumumkan yang sebenarnya, automatically ya kan, mereka harus segera berhenti berperang. Karena hakikatnya semua bentuk kezoliman mereka itu bukan perang, itu pembantaian ya kan, terhadap rakyat yang nggak bersenjata. Tapi giliran menghadapi yang bersenjata, nggak ada ceritanya mereka menang. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang menariknya kemudian di dalam kitab ya, maaf kita lanjutkan dulu. Jadi baru kali ini konflik di Palestina membuka mata dunia dan mata hati dunia, sehingga menyadarkan banyak pihak termasuk non-muslim barat bahwa pendudukan atau penjajahan Israel harus segera diakhiri dan bahwa Palestina perlu segera merdeka. Fenomena ini sangat mungkin menjadi bola salju yang terus menggelinding sehingga menjadi semakin besar dan menjadi pressure, tekanan berupa people power ya kan, demo-demo di jalan yang memaksa para penguasa Romawi alias Eropa Nasrani meninggalkan sikap pro-Israel dan beralih menjadi pro-Palestina. Dan sekarang saja sudah ada 4 negara Eropa yang menyatakan dirinya tidak mau pro-Israel, tapi mereka pro-Palestina. Dalam hal ini Spanyol, Irlandia, Belgia, dan Malta. Nah, sedangkan Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, dan Syekh Mubayyad ini ulama dari Gaza lagi, Masya Allah ya. Beliau punya satu bahasan di dalam kitab ini,
berdasarkan hadis Nabi yang menggambarkan bahwa hancurnya negara Zionis Israel akan dikalahkan oleh aliansi kerjasama persekutuan muslimin dengan Rum. Rum itu Eropa Nasrani. Begini tulisan beliau. Sudah kita ketahui bahwa dipertahankannya eksistensi Yahudi di tanah Palestina, alasan utamanya adalah untuk mewakili kepentingan besar negara-negara imperialis penjajah seperti Inggris dan Perancis. Jadi di pertengahan abad 20, negeri-negeri muslimin yang dijajah oleh Eropa, Pak. Ada yang dijajah Inggris seperti Mesir, Palestina, ada yang dijajah Italia seperti Libya, ada yang dijajah Prancis seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, ada yang dijajah Belanda seperti Indonesia, ya kan, ada yang dijajah Spanyol seperti Filipina, ya. Nah, ini mereka di pertengahan abad 20 kan mereka mengadakan perjuangan kemerdekaan, terus bebas, terus pulanglah hengkang itu penjajah-penjajah itu. Nah, tapi sebenarnya mental penjajah mereka nggak hilang. Sehingga ketika sekumpulan orang-orang Yahudi Zionis ingin mendirikan negara, ya kan, maka mereka kerjasama, bikinlah di Palestina. Karena Palestina itu pusat negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri Arab, ya kan, supaya kita bisa punya channel perpanjangan penjajahan, gitu ceritanya. Ya. Jadi awal mulanya Israel itu channel dari pihak imperialis Inggris, Prancis untuk memperpanjang penjajahan di negeri kaum muslimin. Ya, karena sumber daya alam umat Islam kan luar biasa, Masya Allah kekayaannya. Nah, kepentingan ini sangat mungkin berubah di masa mendatang karena keberadaan negara Yahudi ini menjadi beban bagi Romawi di Eropa, mengancam kepentingannya di Timur Tengah, yaitu ketika sang pengawal negara-negara Eropa dan pelindung kepentingan mereka di Timur Tengah yaitu Israel mulai berubah menjadi momok. Awalnya jadi channel, lama-lama jadi momok gitu. Istilahnya ngelunjak gitu, ya. Nah, terdeteksi bahwa tanda-tanda berubahnya kepentingan itu sudah mulai terlihat di masa kita sekarang. Dan masa kita sekarang adalah masa ketika buku ini terbit, Pak. Buku ini terbit kapan? 20 tahun yang lalu, 2004. Dari 2004 saja sudah terdeteksi, Pak, apalagi sekarang. Ya, sekarang di mana oke lah penguasa-penguasa negara Eropa teriak-teriaknya pro Israel, tapi di jalan-jalan kota-kota besar di Eropa yang ada tuh demo pro Palestina semua. Dan itu bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya orang-orang Arab, tidak. Semua orang di barat sekarang sudah menyadari bahwa kita salah kalau berpihak pada Israel. Karena jelas Palestina ini bukan baru jadi masalah tanggal 7 Oktober 2023, tidak, sudah 75 tahun yang lalu mereka teraniaya selama berdekade-dekade, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadisnya yang mana? Hadisnya ini. Nabi bersabda, kelak kalian umat Islam akan mengadakan perjanjian damai dengan Eropa Nasrani. Romawi itu Eropa Nasrani. Kalian umat Islam dan mereka Eropa Nasrani akan memerangi musuh dari belakang kalian, umat Islam. Lalu kalian diberi kemenangan, mendapat harta rampasan perang dan selamat. Ini satu hadis. Hadis kedua bunyinya mirip sekali, cuma beda sedikit. Kalian umat Islam akan berdamai dengan orang-orang Eropa Nasrani Romawi. Sehingga kalian umat Islam dan mereka Eropa Nasrani Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka, di belakang Eropa Nasrani. Lalu kalian menang, kalian dapat harta rampasan perang dan kalian selamat. Masya Allah. Yang satu hadis mengatakan umat Islam dengan Eropa Nasrani aliansi, ya, ngajalin perjanjian damai melawan musuh di belakang umat Islam. Yang satu bilang di belakang Eropa Nasrani. Artinya apa? Artinya hadis ini memaparkan terjadinya perjanjian damai sekutu aliansi muslimin dengan Rum adalah karena hadirnya musuh bersama, common enemy. Nah, siapa common enemy itu? Kalau menurut keyakinan Syekh Mubayyad, itulah Israel, Yahudi. Dan memang bukan rahasia lagi, sekarang pemerintahan-pemerintahan negara-negara Eropa Nasrani di belakang layarnya kan Yahudi yang ngatur. Sebagaimana pemerintahan negeri-negeri Muslim juga Yahudi juga yang ngatur. Gitu. Nah, sampai titik tertentu dua-dua pihak ini akan sama-sama menyadari bahwa kita nggak bisa terus-terusan diatur sama mereka, kita harus lawan mereka. Gitu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, bahasan nubuah perang akhir zaman ini memang masih panjang ceritanya, tapi karena waktu saya harus menghargai hak Anda untuk kembali bekerja, ya karenanya kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak membuat bapak-bapak makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan, tapi semakin bergairah untuk menyadari bahwa kita harus senantiasa ya memiliki ruh yang menyangkut dengan ruh saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dengan ujian yang sangat berat ini, ya, dan karenanya sempatkanlah untuk mendoakan mereka. Bahkan saya menganjurkan di berbagai masjid, hidupkanlah kunut nazilah di 5 waktu sholat kita, karena sesungguhnya doa ini adalah senjata kita.
Demikian saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi